Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1174. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Trevor Fordenard, Nakama Alif yang sudah traktir via Saweria. Selain itu, special thanks juga untuk pacarnya Arya dan Zoro dan tentu aja Reza Putra Pratama yang sudah donate banyak banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Buat teman-teman yang mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Karena cover story pada chapter kali ini masih belum menarik, jadi analisis kali ini gue akan buka dengan menganalisis judul pada chapter kali ini ya yang somehow jauh lebih menarik. Chapter 1174 memiliki judul terkuat di dunia. Jika kalian sudah membaca chapter ini, pasti kalian tahu kalau karakter yang dirujuk Oda di judul ini adalah Loki atau Luffy. Tapi menariknya di versi Jepang, judul pada chapter ini sengaja ditulis dengan hiragana agar lebih sederhana. Hal ini juga bisa memberikan kesan kalau judul ini ditulis oleh seorang anak kecil. Nah, fakta ini memberikan kita makna lain dari judul pada chapter kali ini. Jika judul ini ditulis oleh anak kecil, jelas yang dimaksud Oda terkuat di chapter ini adalah seorang ibu. Di chapter ini kita diperlihatkan bagaimana sosok ibu rela mati demi menyelamatkan anaknya. Oh iya, bahkan Oda juga pernah mengatakan di salah satu SBS bahwa ibu adalah makhluk terkuat, bahkan bisa mengalahkan Kaido. Nah, jadi bisa dibilang judul pada chapter kali ini memiliki dua makna. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana Nika, ciptaan Killingham, tidak sengaja menghancurkan kapal yang seharusnya digunakan untuk menculik anak-anak. Di chapter kali ini, kita juga diperlihatkan bahwa Nika palsu juga menghancurkan jalur awan. Hasilnya, jika anak-anak tidak dihentikan, mereka akan jatuh ke gunung dan hancur berkeping-keping. Awalnya, si Somers ini berusaha menghubungi Gunko dan memintanya untuk menghilangkan panah-panah tersebut. Nah, menariknya di sini Somers berkata bahwa Gunko tidak akan bisa melakukan hal tersebut karena Imu sedang ada di dalam tubuhnya. Oke, dari sini jadi muncul beberapa spekulasi tambahan mengenai kekuatan Imu. Pertama, ketika Imu merasuki tubuh seseorang, orang lain tidak akan bisa berkomunikasi dengannya, bahkan rekannya sendiri. Atau kemungkinan kedua, Imu tidak memiliki akses untuk menggunakan atau mengendalikan buah iblis tubuh yang dirasukinya. Oke, lanjut. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan betapa psikopatnya seorang Somers. Ketika dia pusing bahwa semua rencananya akan gagal karena anak-anak akan mati jika jatuh ke gunung, seketika Somers sadar bahwa hal tersebut bisa jadi pertunjukan yang menyenangkan. Bahkan dia mengatakan bahwa cara mati seperti itu sangat menggairahkan. Nggak berhenti sampai situ. Di sini Somers juga masih sempat-sempatnya menyalahkan Tuhannya sendiri, yaitu Imu. Semoga Oda bisa segera mengirim Sanji untuk melawan Somers ya, karena menurut gua pertarungan mereka jadi simbolisme yang keren banget. Sanji yang memiliki prinsip bahwa cinta bisa saling melindungi melawan Somers yang beranggapan kalau cinta hanya bisa menyakiti satu sama lain. Dan semoga aja di pertarungan ini Sanji bisa segera mengunlock Haoshoku Haki ya. Karena jujur kasihan si Sanji ini selalu dibully sama fansnya Zoro. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, di panel selanjutnya kita juga bisa melihat definisi cinta yang tulus dari seorang ibu terhadap anaknya. Ketika anak-anaknya berulang kali melakukan kesalahan atau bahkan pada suatu waktu membenci ibu atau orang tuanya sendiri, kasih sayang mereka terhadap anaknya nggak akan pernah luntur sedikit pun. Jujur, momen di sini bener-bener mengaruhkan banget. Sayangnya momen indah ini masih sempet-sempetnya diganggu sama si dia. Oh iya, kalau kalian perhatiin juga ada momen dimana Kolon sedang memegang sebuah mainan yang mirip banget dengan Emmet. Hal ini bisa jadi clue bahwa mungkin Emmet salah satu sahabat Joy Boy berasal dari Elbaf atau yang pasti punya hubungan khusus dengan Elbaf. Selain itu, di momen ini juga kita sadar bahwa Franky bener-bener
bener-bener gak kelihatan, padahal sebelumnya dia bersama Ripley. Dari pola-pola yang sering banget digunakan oleh Oda, mungkin Franky akan muncul sebagai hero atau sebagai plot twist besar. Oke lanjut, akhirnya salah satu momen paling epic di Elbaf terjadi. Anak-anak berhasil selamat karena jatuh di badan Luffy yang mengeluarkan teknik Gomu Gomu Matres. Salju dan petir tiba-tiba muncul dan Jarul mengutip salah satu potongan kitab Harley. Pada suatu hari yang janggal, saat salju dan petir turun ke bumi secara bersamaan, akan muncul sesosok monster raksasa yang menutupi langit. Lalu, sambil diiringi oleh suara genderang kebebasan, petir menghabisi monster ciptaan Killingham, pepohonan dan bangunan bergoyang mendengar genderang kebebasan, membuat para musuh benar-benar ketakutan. Di saat yang bersamaan, Loki muncul bersama Luffy dalam sosok Nika, berubah sepenuhnya menjadi sosok naga yang sangat besar menghancurkan semua musuh bersama-sama. Oke, kita coba analisis ya semua rentetan kejadian tersebut. Pertama, kita bahas dari Luffy dulu ya. Di panel ini, gue merasa Luffy bener-bener mirip banget dengan Nika. Bahkan bisa dibilang ini momen termiripnya Luffy dengan Nika. Dari mulai pose yang menghadap samping hingga nggak pakai baju, persis banget sama Nika. Tapi anehnya di panel selanjutnya kita bisa melihat Luffy yang tiba-tiba pakai baju, dan yang makin anehnya lagi, Luffy yang awalnya pakai baju yang berbeda di Elbaf di sini pakai baju basicnya lagi. Apakah ini kesalahan dari Oda dan tim atau Oda punya rencana khusus dengan ini? Oke lanjut, kedua, momen munculnya petir dan genderang kebebasan bukan pertama kalinya muncul di One Piece. Kalau kalian ingat di Skypiea, Enel pernah melakukan hal yang sama. Bahkan istilahnya pun sama, penghakiman langit atau penghakiman Tuhan. Oke lanjut, ketiga, tentang potongan kitab Harley yang disebutkan Jarul di sini. Potongan ini nggak pernah kita lihat sebelumnya, bahkan nggak ditulis di mural ini. Nah, artinya nggak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan potongan-potongan lain yang akan membawa kita ke ramalan dan kisah masa lalu dunia One Piece yang lebih jelas lagi. Oke lanjut, sekarang kita bahas Loki ya. Dari sosok yang ditampilkan di sini, kemungkinan besar salah satu prediksi di analisis sebelumnya benar. Loki memiliki kekuatan buah iblis Nidhogg. Karena seperti yang kalian tahu, Nidhogg digambarkan sebagai seekor naga yang memiliki hubungan dengan Ratatoskar yang merupakan seekor tupai. Nah, sekarang lanjut, kita bahas ukurannya ya. Dari panel ini sebenarnya udah bisa menyimpulkan bahwa Loki mungkin jadi salah satu makhluk hidup terbesar di One Piece, bahkan hampir bisa dibilang setara dengan Zunesha. Bukti pertama, ketika anak-anak raksasa dan Ripley terjatuh, mereka bener-bener kayak cuma titik, padahal kalian tahu Ripley punya badan yang gede banget. Bukti kedua, coba kita bandingin dengan Luffy yang dalam mode Giant di sini. Di Wano, dalam mode ini Luffy tuh sempat nginjek-nginjek Kaido yang seperti kalian tahu naga Kaido itu nggak kecil. Nah, tapi di sini Luffy bener-bener kayak orang normal ukurannya. Bukti ketiga, ketika Loki menyerang salah satu makhluk dari Killingham di sini, ukuran Loki terlihat cukup kecil. Nah, tapi ketika berubah menjadi sosok naga, makhluk tengkorak tersebut jadi bener-bener kelihatan kecil banget. Nah, bukti terakhir, coba kalian perhatiin deh batang pohon Adam di sini. Titik kecil di sini itu adalah Ripley yang kurang lebih tingginya 17 meter karena hampir setara dengan Gerd. Nah, dari skala ini kita bisa asumsikan bahwa batang pohon ini punya diameter 813 meter. Hal ini hampir setara dengan 2 kali panjang Labun. Nah, dari momen ini kalian bisa bayangin gak betapa besarnya Loki. Nah, sekarang pertanyaannya lagi-lagi, kok bisa sih Shanks mengalahkan Loki yang punya kekuatan kayak gini? Apakah mungkin kekuatan Shanks bener-bener jauh melebihi dari ekspektasi kita? Karena kalau kalian ingat, Shanks selalu dijadikan acuan ketika karakter kuat diperkenalkan. Kalian bisa pause di sini ya, karena contohnya lumayan banyak. Nah, ngomong-ngomong soal mengalahkan Loki, jika semua karakter-karakter yang muncul adalah reinkarnasi dari karakter yang hidup di masa Joy Boy, bagaimana caranya sih Imu bisa mengalahkan gabungan mereka semua? Ya, jawabannya simple, karena Imu emang sekuat itu. Kalau kalian perhatiin mural ini, Imu dalam mode full iblisnya ukurannya jauh-jauh lebih besar. Hal ini yang bikin gue makin penasaran dan gak sabar, karena gue yakin pertarungan Imu dan aliansi Luffy bener-bener
epic banget. Nah, dari munculnya Loki yang berbentuk naga, hal ini jadi membuka teori bahwa naga yang muncul di mural Harley adalah sosok naga yang sama dengan Loki. Ya, jadi bisa dibilang semacam reinkarnasinya. Jika ini adalah Imu dan naga ini adalah sosok Loki di masa lalu, pertanyaan yang belum terjawab adalah siapa makhluk besar ini dan siapa yang akan memiliki wujud ini di masa sekarang. Oke, sekarang gue cuma berharap semoga Oda nggak ngasih warna yang konyol buat sosok naga Loki ya. Semoga hitam deh, karena menurut gue hitam udah keren banget. Oke, analisis kali ini gue akan tutup dengan makna lain dari momen epic ini ya. Mimpi buruk anak-anak yang takut dengan Nika dan Nighthawk bener-bener dipatahkan di momen ini. Makhluk yang mereka takutkan justru menyelamatkan mereka. Di momen ini mimpi buruk anak-anak benar-benar diubah menjadi mimpi indah. Oh iya, satu lagi, bonus. Ini gambaran kalau ternyata kalau Loki benar-benar join ke bajak laut topi jerami. Oke, itu dia analisis pada One Piece chapter 1174. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.